Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video konspirasi besar ingin menjatuhkan Sintayong. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Dimulai dari pengarahan buzzer-buzzer bayaran untuk menyerang STY usai gagal di AFF. Dilanjutkan dengan para pengamat yang entah kenapa secara rame-rame menyerang STY, hingga pembuatan berita online bayaran soal STY yang menggunakan agensi artis Korea. Hingga media Italia sekalipun seperti Tuttosport, isu pemecatan STY akhir-akhir ini memang kembali muncul. Bahkan saat Menpora Bapak Dito ditanya soal situasi pelatih timnas, Pak Dito menjawab jika hal itu akan dibahas. Dan minggu pagi hari ini, tiba-tiba sebuah postingan dari salah satu esko PSSI membuat gaduh jagat maya, khususnya di sepak bola. Pasalnya, Khoirul Anwar mengucapkan terima kasih yang ditunjukkan kepada STY, di mana kalimat yang ia tulis tersebut seolah-olah menjadi pesan perpisahan untuk Coach Shin dengan sepak bola Indonesia. Lantas, gimana sikap para penggemar timnas dan apakah ini konspirasi dari rencana untuk menjatuhkan Coach Shin dari kursi kepelatihan? Lantas kenapa? Kita akan ulas hal tersebut dalam video. Sejak menangani timnas Indonesia, pelatih tim Garuda asal Korea yakni Coach Sintayong dapat dikatakan telah membantu timnas berprestasi di kancah internasional. Gak percaya? Kita akan gambarkan beberapa langkah positif yang membantu perkembangan sepak bola Indonesia yang telah Coach Shin lakukan. Pertama, di AFF 2020. Saat itu, dengan para pemain baru, para pemain muda yang disebut sebagai generasi baru, timnas mampu ke partai final. Nggak juara sih, tapi saat itu sangat bagus. Karena sebelumnya, di AFF 2018, kita itu hanya jadi badut dengan menempati posisi 4 di klasmen grup AFF 2018. Selain di AFF, prestasi lebih mentereng juga mampu dicapai oleh Coach Shin bersama timnas. Pelatih asal Korea itu mampu membawa tim Garuda lolos ke Piala Asia. Usai terakhir kali bermain di Piala Asia pada tahun 2007. Tak hanya lolos, timnas juga turut ia bawa ke babak 16 besar sebelum gugur di tangan Australia saat itu. Meski begitu, prestasi STY berlanjut dengan lebih mewah di ajang Piala Asia U23. Pasalnya, saat itu timnas mampu mencapai semifinal sebelum dikalahkan tim Uzbekistan. Dan terbaru, siapa yang berpikir Indonesia akan bersaing untuk lolos ke Piala Dunia? Saat tim-tim seperti Australia, Bahrain hingga Arab Saudi berhasil kita buat kesulitan. Ingat, kita saat ini ada di peringkat 3 klasmen kualifikasi Piala Dunia round 3 dan peluang untuk lolos ke Piala Dunia masih terbuka lebar. Kegagalan timnas Indonesia di ajang AFF 2024 baru-baru ini, di mana saat itu STY hanya memakai tim U22, membuatnya mendapatkan serangan yang begitu banyak. STY diserang oleh para buzzer dengan asumsi yang dikembangkan gagal di AFF. Tagar hashtag STYOut rame di media sosial yang digunakan untuk memecah opini di kalangan netizen. Beberapa pengamat sepak bola seperti Akmal dan Bung Toel juga turut mengkritisi kinerja STY. Tak hanya itu, media situs berita online juga ikut digunakan untuk membuat berita pesanan. Seperti berita soal STY menggunakan agensi artis untuk melindunginya yang ternyata dikonfirmasi berita pesanan. Hingga yang gak kalah gila, berita yang terindikasi juga pesanan dari media Italia, Tuttosport. Di mana saat itu, Tuttosport membuat artikel dengan judul Thohir mencari pelatih Eropa untuk Indonesia. Di mana sialnya, artikel itu tak memiliki landasan atau sumber kredibel untuk hal tersebut. Di mana mereka hanya menyebutkan kritik pada STY yang hanya fokus pada fisik dan lari saja. So, apa yang terjadi dari awal tadi? Mulai dari serangan buzzer, pengamat hingga situs-situs berita nasional hingga internasional, kami lihat sebagai sebuah konspirasi untuk benar-benar menjatuhkan STY, apalagi jika melihat bahwa baru-baru ini, usai rapat soal masa depan Coach Shin dilakukan, salah satu esko PSSI yakni Khoirul Anwar menuliskan caption, "Terima kasih STY atas kebersamaannya selama ini. Kamu tetap menjadi bagian dari sejarah transformasi sepak bola Indonesia." Kalimat dari Khoirul Anwar ini jelas mengindikasikan jika ada kemungkinan bahwa STY selesai. Tapi kita belum tahu pasti ya, apakah itu benar atau tidak, karena tentu saja belum dikonfirmasi secara resmi oleh PSSI. Keputusan ada pada Erick Thohir. Tapi setelah ajang AFF, PSSI dan Esko melakukan rapat untuk melakukan evaluasi. Di sini perlu dicatat bahwa semua dievaluasi, jadi nggak cuma stay saja.
Namun, karena masalah STY jadi salah satu poin paling banyak dibicarakan, hal itulah yang selanjutnya ditanyakan. Salah satunya kepada Menpora baru-baru ini, di mana Menteri Dito, Haryo Tejo, menyatakan bahwa PSSI baru saja mengadakan rapat komite eksekutif untuk membahas berbagai evaluasi, termasuk di dalamnya terkait posisi STY. Tito menekankan bahwa keputusan mengenai nasib STY sepenuhnya berada di tangan PSSI sebagai induk organisasi sepak bola nasional. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah akan mendukung keputusan yang diambil oleh PSSI. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa evaluasi terhadap kinerja STY akan dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek taktik, pemilihan pemain, dan hasil pertandingan. Erick Thohir juga menegaskan pentingnya evaluasi ini untuk memastikan timnas Indonesia dapat mencapai prestasi yang lebih baik di masa mendatang. Selain itu, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menyebut bahwa dalam rapat Esko PSSI, keputusan mengenai masa depan STY itu diserahkan kepada Ketua Umum PSSI. Dalam hal ini, Erick Thohir. Namun, meski semua keputusan ada pada Erick Thohir, tentu aja akan ada masukan dari para Esko, bukan? Dan kode dari Khoirul Anwar tadilah yang kemudian jadi pertanyaan banyak para netizen. Benarkah Esko PSSI mengirimkan pesan kode bahwa STY akan berhenti jadi pelatih timnas? So, kita tunggu saja sampai ada konfirmasi dari Pak Erick Thohir atau statement resmi dari PSSI. Konspirasi digulingkannya STY karena mafia. Melihat gimana STY diserang dan gimana STY ingin digulingkan dari kursi kepelatihan timnas Indonesia, pertanyaannya adalah kenapa? Seperti kita tahu, STY ini adalah sosok yang dikenal tegas dan nggak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Dirinya juga dikenal sebagai sosok yang mendukung pemberantasan mafia sepak bola di Indonesia. Di tahun 2023 yang lalu, STY sempat mengatakan secara terbuka dukungannya terhadap upaya Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam membersihkan praktik kotor yang menghambat perkembangan sepak bola Indonesia tersebut. Saya 100% setuju dan sepakat untuk perkembangan sepak bola. Memang masalah seperti ini yang jadi kendala sampai saat ini untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Jika Pak Ketum memutuskan seperti itu, saya yakin pastinya sepak bola akan menjadi lebih baik. Ungkap STY, sumber bolaindo.id. Beberapa pihak sendiri berpendapat bahwa sikap tegas STY terhadap mafia bola membuatnya tidak disukai oleh oknum-oknum tertentu yang merasa kepentingannya terganggu. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa desakan untuk melengsarkan STY mungkin dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan upaya dalam memberantas praktik kotor itu. Meskipun hingga saat ini belum ada bukti konkret yang mengaitkan desakan pemecatan STY dengan keberadaan mafia bola. Tapi yang pasti kita juga udah tahu bahwa ada gerakan untuk membuat citra STY buruk. Seperti yang telah dikonfirmasi salah satu Pimret, situs berita yakni pimret-geniusmuslim.id. Saat itu Reza Nurholis sempat mengkonfirmasi jika mereka dibayar agensi di Indonesia untuk membuat berita soal STY menggunakan agensi artis untuk melindungi jabatannya. Di sini, sekali lagi, memang ada bayaran yang diberikan untuk membuat citra STY buruk. So, itu kenapa kami katakan ada konspirasi untuk menggulingkan Sintayong.